Cendol-cendol di dinding, diam-diam merayap, blok. Apinya besar, melalap gedung Kejaksaan Agung. Di kompleks kantor Kejaksaan Agung ada berbagai gedung. Bayangin, ada kantor salah satu penegak hukum, ya, yang gedungnya belum jelas. Itu gedung cagar budaya atau memang gedung yang bukan cagar budaya. Intinya terbakar. Pertanyaannya atau persoalannya bisa juga sekalian dua-duanya. Kalau memang dia terbakar, sejauh ini, selama ini di tempat tersebut, sistem keamanannya seperti apa? Ya, padahal gedung-gedung pemerintah atau bahkan gedung-gedung di Jakarta, di kota-kota besar, menurut keilmuan soal konstruksi, itu ada standar. Ada aturan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Lalu karena gedungnya ada di Jakarta, juga ada standar dari peraturan daerah pemerintah DKI tentang keamanan dan keselamatan gedung-gedung di mana banyak orang bekerja. Keamanan tersebut bukan hanya dari soal api, tetapi juga dari soal udara, ya, dari soal konstruksinya, nggak boleh ambrol. Sekarang mari kita bahas juga terkait dengan kasus-kasus. Banyak kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ada kasus Jiwasraya, Joko Chandra, impor tekstil, kasus TPPU, yang lain-lain juga, dugaan korupsi. Ada orang yang bilang, atau banyak orang yang bilang, gedung Kejaksaan Agung dibakar terkait dengan kasus-kasus tersebut. Nah sekarang kalau mau dibilang itu sebagai peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, pertanyaannya sekarang bagaimana penerapan sistem keamanan dan keselamatan gedung tersebut. Nah, harusnya kalau pemerintah suka nangkepin orang, suka nuduh orang nggak taat hukum, nah sekarang dalam konteks gedung terbakar Kejaksaan Agung itu salah satu gedung utamanya taat atau tidak dengan aturan-aturan Kementerian Pekerjaan Umum dan peraturan daerah. Kalau misalnya terkait dengan kasus-kasus tersebut, maka satu, seperti apa keterlibatan antara berbagai kasus dengan gedung-gedung tersebut. Bisa jadi gedung tersebut dibakar sebagai upaya untuk menghilangkan barang bukti. Itu yang banyak dibicarakan sama para cendolista, ya kan? Bisa juga upaya pembakaran tersebut sebagai pesan terhadap Kejaksaan Agung. Berarti ada pihak-pihak di luar yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dari semua kemungkinan tersebut, nggak taat aturan tentang keamanan dan keselamatan gedung, ya kan? Lalu juga dibakar karena keterlibatan kasus, atau dibakar karena ingin memberikan pesan kepada Kejaksaan Agung, yang mana semuanya ini adalah mengerikan, dan oleh karenanya harusnya diungkap, harusnya ada pemeriksaan, ada penyelidikan yang serius, karena ini melibatkan Kejaksaan Agung. Ini lembaga negara. Kalau lembaga negara nggak ada yang perlu terhina, nggak ada yang perlu merasa tersakiti. Kejaksaan Agung miliknya semua orang di Republik ini. Maka semua orang sebagai pemiliknya perlu tahu ada apa dengan barang yang dimiliki dan diungkap. Apakah ini terbakar karena ketidakpatuhan Kejaksaan Agung, pengelola kantor Kejaksaan Agung dengan standar-standar yang ada, atau memang dibakar terkait dengan sejumlah hal yang kasus-kasus yang saya sebutkan tadi yang besar-besar. Kita mesti ingat, banyak yang jadi korbannya Kejaksaan Agung, banyak menjadi korban dari korps kejaksaan di lapangan. Banyak orang yang diadili tanpa memiliki kecocokan, kepantasan dengan aturan hukum acara pidana, dijebloskan ke penjara. Bukan mereka yang membakar kantor Kejaksaan Agung, tapi melihat kantor Kejaksaan Agung terbakar, mereka seperti mau bilang bahwa bukan cuma saya yang bisa jadi korban dari kejaksaan, tetapi kejaksaan juga bisa jadi korban dari situasi tersebut.
Mungkin masyarakat berspekulasi, tapi spekulasi tersebut berangkat dari rasa gemas terhadap ketidakadilan di mana korps kejaksaan, oknum kejaksaan banyak yang terlibat dalam pemidanaan yang dipaksakan. Untuk itu, cendol-cendol yang ada di kaki gunung, cendol-cendol yang ada di pinggir laut, mari kita coba cari tahu dan kita tunggu apakah akan ada proses pemeriksaan dan penyelidikan tersebut. Cendol mana cendol, kita ketemu di cendol mana cendol berikutnya. Cendolista, cendol mana cendol. Subscribe ya di YouTube kami di hakasasi.id, dan juga Cendolista bisa follow juga di akun-akun sosial media kami di Twitter maupun di Instagram. hakasasi.id, hakasasi.id. Nanti Anda akan mendapatkan cendol dari kita.